Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Ati Bahtiar seorang etnofotografer bersama wanita Dayak bertelinga panjang bernama Yek Lawing menggelar pameran di Belanda untuk mengenalkan budaya suku Dayak. Dalam misi kebudayaan ini Ati menggelar berbagai pameran seperti pameran etnofotografi, pertunjukan seni Dayak, ruang diskusi budaya, dan pemutaran film. Tradisi telinga aru atau tradisi memanjangkan telinga suku Dayak Kalimantan Timur diperkenalkan di pameran kebudayaan Tong Tong Fair, sebuah festival budaya Indonesia tertua yang diselenggarakan di Museum Sofia Hof Den Haag, Belanda pada tanggal 31 Mei hingga 10 Juni 2024. Ati Bahtiar sebagai etnofotografer memamerkan karya fotografi berjudul Long Ears Through the Lands. Ati juga melibatkan Yek Lawing, salah satu objek fotografi Ati Bahtiar yang diabadikan kesehariannya. Yek Lawing merupakan wanita suku Dayak yang masih menjalankan tradisi telinga aru dari Kalimantan Timur. Lewat fotografi dan kehadiran Yek Lawing, acara ini memperlihatkan kepada Belanda dan dunia tentang keunikan suku Dayak di Kalimantan Timur yang menjadi satu dari 4 suku budaya di dunia dengan tradisi memodifikasi tubuh mereka. Selain karya fotografi Ati Bahtiar, ada pula berbagai pertunjukan budaya suku Dayak lainnya seperti seni tari dan seni musik. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ati Bahtiar selaku etnofotografer dan author, dan Belai Jadam selaku Dayak Youth and Climate Advocate. Kita akan sapa langsung. Selamat pagi waktu Belanda, Ibu Ati dan juga Kakak Belai. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya di sana? Di sini agak gerimis-gerimis. Dikit ya, terus dingin banget. Kalau kemarin sedikit matahari, tapi hari ini mendung, agak gerimis-gerimis dan cuacanya dingin. Baik, tapi hari ini menjadi hari yang bahagia juga. Ini juga saya rasakan karena lagi-lagi kembali tradisi kita bisa kita pamerkan di kancah internasional begitu, dan Anda sebagai kreatornya begitu. Lalu mengapa hal ini menjadi penting untuk disampaikan tradisi Indonesia, khususnya yang Anda pilih sebagai etnofotografer adalah budaya dari Kalimantan Timur dari suku Dayak? Begini ya, karena menurut saya itu bahwa suku Dayak itu kan punya budaya memanjangkan telinga, dan itu menurut saya ini adalah sebagai warisan dunia, bukan hanya milik Dayak Indonesia, tapi warisan dunia karena memanjangkan telinga ini hanya satu dari 4 keunikan suku yang memodifikasi tubuh, dan ini yang paling penting adalah budaya memanjangkan telinga ini adalah diambang kepunahan. Jadi kita harus aware kepada dunia dan untuk memahami apa sih budaya telinga panjang itu. Jadi kami itu bukan hanya sekadar memamerkan foto, tapi juga memamerkan musik dan menghadirkan langsung Lawing ke sini. Kalau dari masa observasi fotografi Anda, ini kan perlu melakukan pendekatan begitu ya. Berapa hari, berapa lama akhirnya Anda ini bisa menemukan berbagai potret-potret yang saat ini sedang dipamerkan? Saya kenal telinga panjang itu 2013, tapi mulai terjun ke lapangan tuh 2016. Jadi mungkin sekarang mau ke 8 tahun saya melakukan riset dan pendokumentasian. Ibu Ati sendiri kesulitan nggak sih memilih kuping panjang ini sebagai objek pamerannya? Disebut sulit, ya, karena ini kan lokasinya itu sangat jauh, terus kemudian perjalanannya juga sangat panjang, nggak bisa pesawat langsung. Jadi kami itu harus lewat pesawat, harus lewat sungai, harus jalan darat. Itu untuk ke tempat lokasi itu mungkin harus 4 hari itu baru sampai ke lokasi. Jadi kalau bolak-balik
8 hari dan belum lagi kita harus melakukan pendekatan, terus harus jadi mungkin dalam tanda kutip hidup bersama mereka dulu karena kita harus saling trust ya, harus saling percaya bahwa jadi mungkin kita membentuk keluarga baru gitu loh. Dan itu ya sejujurnya tidak mudah gitu, butuh waktu yang sangat panjang, butuh kepercayaan. Baik. Ya. Dan itu saya sudah melewatkan waktu hampir 8 tahun ya kalau sekarang ya. Wow, luar biasa sekali. Berarti bukan sehari 2 hari untuk membentuk sebuah potret Betul. yang indah sekali. Ya, Tapi ternyata di belakangnya punya cerita yang panjang begitu, mulai dari pendekatan sampai harus mengenalkan budayanya juga ya, berkenalan dengan budayanya. Ya. Seperti itu Ibu Ya, Ati. Betul. Baik, selama 8 tahun itu. Jadi saya juga Ya, silakan. Ya. Ya, Silakan. jadi pertama sih kan saya ketemu sama sebuah patung yang menginspirasi saya. Jadi sebuah patung telinga panjang yang menangis di sebuah kampung Dayak. Kemudian saya ingin jadi curious. Terus kemudian saya ketemu dengan telinga panjang yang sesungguhnya. Dari situ juga saya jadi tertarik itu ada apa gitu dengan patung yang menangis itu. Jadi kemudian saya mencari tahu dan akhirnya saya pergi ke kampung Dayak dan itu bertahap, nggak langsung ke pedalaman itu. Dan itu perjalanannya juga sulit nih. Kaki saya harus melalui lewat riam-riam, harus berjalan kaki dan harus ikut kehidupan mereka gitu supaya saya bisa dapat soul-nya, saya dapat apa ya, jiwanya. Jadi harus dapat bagaimana ya namanya juga etnofotografi ya. Jadi harus tidak hanya sekedar potretnya tapi juga culture yang berada di sekitarnya itu bagaimana gitu. Jadi kita juga memperkenalkan tidak hanya bunga telinga panjangnya tapi kehidupan sekitar dan kearifan lokal yang perlu kita sampaikan juga. Baik, luar biasa sekali. Apakah ini merupakan pameran pertama Anda di kancah internasional atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Belum, ini yang di internasional baru sekarang. Terima kasih untuk inisiator kami Ibu Yani Saloh yang telah berjuang untuk memberikan porsi kepada saya untuk menyampaikan our voice itu apa ya namanya, suara kami. Sebelumnya sih kalau di Indonesia pernah saya melakukan pameran tunggal di 5 kota waktu launching buku saya pertama. Tapi untuk internasional ini baru kesempatan saya. Oke, saya ingin ke Bella Jandam, Kakak. Iya. Oke, ini Mas Akbar. pesan apa yang Kakak bawa di sana soal kebudayaan Dayak? Mungkin saya ya, terima kasih. Saya juga sedikit bercerita sebagai program lead gitu ya, merancang diskusinya, etnofotografi exhibitionnya, tarian-tarian dan musiknya itu sebegitu rupa agar bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita utarakan tentang masyarakat adat dan juga tentang budaya-budaya dari orang Dayak itu sendiri. Mungkin pesan pertama adalah yaitu yang memberikan spotlight kepada tradisi kuping panjang yang memang sudah diambang kepunahan gitu. Kami ingin memperkenalkan ini sebagai tradisi nenek moyang kami dan tradisi yang juga memiliki filosofi yang indah gitu di balik pemanjangan kuping telinga perempuan Dayak. Kemudian pesan yang kedua adalah bagaimana kami sebagai tim Long Ears Through the Lens datang ke Belanda ini mewakili 3 generasi Dayak gitu. Yang pertama itu Ibu Nenek Yek Lawing gitu ya, sebagai seorang nenek dan juga sebagai generasi terakhir dari kuping panjang. Kemudian ada Ibu Yani Saloh, inisiator eventnya, dan juga Ibu Ati Bakhtiar sebagai seorang ibu dan juga pemerhati isu-isu budaya dan lingkungan. Kemudian generasi ketiga adalah saya dan juga anak-anak muda Dayak lainnya, ada Uyau Morris, pemain sape, ada Ding Hibau, filmmaker dan juga penari hudok, kemudian ada Jena Hamarin yang juga penari. Ini kita 3 generasi yang bersatu gitu ya, dengan tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan dan juga melestarikan budaya Dayak di dunia internasional gitu. Nah, kemudian pesan ketiga, terutama karena salah satu kegiatan kita juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup ya, tanggal 5 Juni, kami juga ingin memperkenalkan filosofi dan budaya Dayak selain kuping panjang itu
itu banyak sekali tradisi, ritual, dan filosofi Dayak yang sebenarnya sangat penting gitu, terutama kearifan lokal yang memang berkontribusi terhadap perlindungan hutan dan konservasi Oke. lingkungan di Kalimantan. Dan sebagai ini ya event internasional, kami ingin menunjukkan bahwa apa yang masyarakat adat Dayak lakukan ini bukan hanya beneficial Mhm. untuk kita, tapi melindungi hutan di Kalimantan adalah sesuatu yang akan melindungi kehidupan semua orang di bumi ini. Berarti tidak hanya memperkenalkan budaya dan juga kelestariannya, tapi ada misi khusus, ada pesan khusus bagaimana masyarakat juga bisa berdekatan dengan kepedulian terhadap iklim melalui sebuah kebudayaan. Saya ingin bertanya lebih dalam pesan apa saja yang disampaikan dari berbagai macam picture yang ditampilkan di sana, mulai dari Kuping Panjang sampai dengan berbagai kesenian. Tapi Mbak Belai jangan dijawab terlebih dahulu, dan juga Ibu Ati, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbincangan dengan Ati Baktiar selaku etnofotografer dan author, dan Belai Jandam selaku Dayak Youth and Climate Advocate. Ibu Ati dan juga Kakak Belai, kita melanjutkan perbincangan tadi. Tidak hanya budaya, tidak hanya kesenian yang ditampilkan, tapi ada pesan iklim. Seperti apa yang sebenarnya menjadi fokus pesan yang disampaikan di beberapa pameran, Mbak Belai? Ya, mungkin kalau dari kami tadi ya, dari Kuping Panjangnya itu sendiri mungkin bagi dunia luar itu kan terlihat sebagai tradisi yang aneh gitu, terlihat unik, tapi mungkin banyak orang yang tidak paham gitu apa makna di baliknya. Jadi kami mencoba memperkenalkan filosofi indah gitu di balik pemanjangan telinga, yaitu simbol kecantikan, keanggunan, dan juga ini ya respect gitu di dalam sebuah komunitas. Tetapi di luar itu kami juga ingin menunjukkan bahwa budaya Dayak ini multidimensional gitu, termasuk perempuan-perempuan Kuping Panjang juga memiliki perjuangan-perjuangan mereka sendiri, dan memang tradisi dan budaya kita itu semua dilahirkan dan bersumber dari hutan. Jadi di balik itu kami juga ingin menyampaikan pesan-pesan bahwa hutan yang ada terutama di daerah masyarakat adat adalah daerah-daerah yang memang perlu kita lindungi bersama-sama, dan kita sebagai komunitas global perlu mendukung dan support nih masyarakat adat baik di Kalimantan maupun di seluruh dunia dalam andilnya melindungi lingkungan dan juga peran penting yang mereka mainkan dalam konservasi hutan gitu. Baik, ada pesan yang baik sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan begitu, untuk menjaga hutan melalui kebudayaan yang disampaikan lewat pameran Dayak kali ini. Nah, saya ingin tahu sudah berapa lama di Belanda dan sudah melakukan pameran di mana saja? Kami berangkat sekitar tanggal 29 ya, jadi udah hampir menginjak 2 minggu kami di Belanda. Wow. Kebetulan hari ini udah pulang, tapi sudah melakukan eksibisi ini di 5 tempat dan 3 kota. Jadi lumayan seperti roadshow. Kegiatan utama kami adalah di Museum Sofiahov gitu ya, bersama organisasi di sini yang dinamakan Indisch Herinnering Centrum. Di situ kami melakukan 2 hari eksibisi, kemudian pameran foto Mbak Ati masih di Museum Sofiahov di kota Den Haag sampai akhir bulan Juni ini. Kemudian dari situ kita berpindah ke Pasar Indonesia di dekat Den Haag juga. Ini merupakan kegiatan yang di-hosting oleh KBRI di Belanda. Nah, di situ kita bertemu mungkin hampir 20.000 pengunjung gitu ya dalam total 2 hari Pasar Indonesia, dan menampilkan juga tradisi-tradisi tarian dan juga lagu-lagu dari masyarakat adat Dayak. Lalu kita ke Rotterdam, di situ kita bersama dengan CIC dan organisasi BINA juga memperkenalkan tradisi dan mengadakan panel-panel diskusi bersama dengan Nenek Yek dan juga pembicara-pembicara hebat lainnya gitu ya, terkait dengan suku dan budaya dan tradisi masyarakat adat Dayak. Dan yang paling terakhir itu kemudian ada di KBRI Indonesia. Kami sangat berterima kasih karena KBRI Belanda sangat welcoming ya, dan dengan hangat memberikan kami tempat gitu untuk berdiskusi dan menampilkan kegiatan kami. Dan yang paling terakhir sekarang kami di Kallenkote mengadakan 2 hari kegiatan di Taman Indonesia di Eren Park. Ya, ini yang terakhir. Baik. Dari kelima tempat itu mana ya masyarakat Belanda atau masyarakat dari negara lain yang paling antusias melihat pameran ini? Yang paling banyak pengunjung?
Yang paling banyak tuh kan ada di pasar Indonesia itu sampai hampir Oke. 20.000 pengunjung. Tapi kan itu benar-benar apa sih namanya luas banget. Tapi kan tidak ada diskusi, jadi hanya pertunjukan. Tapi di setiap tempat itu kami mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Oke. Setiap kita kan muncul itu selalu penuh ruangan, selalu penuh ya. Terus pertanyaan-pertanyaannya juga bagus gitu ya. Sampai harus di-cut ya. Iya, Bagus dan banget. kami senang karena di beberapa tempat itu banyak orang dari Kalimantan Timur yang ternyata jadi ketemu dan kenalan Oke. gitu. Dan terutama untuk Yak ya, dia sangat senang bisa ketemu dengan orang-orang yang bahkan dari kampung yang sama gitu. Mungkin itu jarang apalagi di Belanda. Jadi Iya. cukup menjadi kebahagiaan juga Iya, untuk kita. terharukan. Jadi Inaya sampai menangis ya orang yang datang ke sini sampai terharu. Jadi rupanya banyak juga orang-orang Kalimantan yang tinggal di sini dan mereka tuh sengaja datang. Mungkin ada yang Iya. jauh sampai berapa Baik. jam datang untuk ke tempat kami. Gitu. Mbak Ati, Ibu Ati dalam proses diskusinya, kebanyakan warga negara asing atau teman-teman yang ada di Belanda sana menggali soal apa terkait pameran yang ditampilkan, terutama foto-foto yang menampilkan teman-teman dari Dayak. Ya pertama kan ini kan judulnya sesuai dengan judul ya, Ya. Long Years Through the Lens. Yang saya dan Belendo melakukan storytelling ya, tentunya bagaimana saya berproses untuk menghasilkan gambar itu selama 7 tahun. Terus kemudian bagaimana prosesnya, apa makna di balik telinga panjang itu. Jadi tidak hanya saya yang melakukan storytelling, tapi testimoni langsung dari pelakunya. Yelawing itu benar-benar the last generation Oke. kuping panjang. Dan apa makna di balik itu gitu. Bagaimana? Itu sih sebetulnya. Baik, pasti kan Anda ingin juga menyampaikan maknanya dalam sebuah potret, dalam sebuah foto begitu. Itu kesulitan nggak Mbak Ati? Berapa lama akhirnya Anda dalam 8 tahun ini kayaknya ini foto-foto yang pas yang ingin saya tampilkan nantinya? Ya mungkin prosesnya ya menurut saya ya challenging ya, maksudnya saya harus berdiskusi banyak dengan Ibu Yani, kemudian Bu Yani juga harus melakukan apa ya screening ya, karena itu kurator yang tidak mudah. Saya berbulan-bulan harus menyesuaikan dengan tematik yang ada di Belanda, karena Belanda juga punya misi juga tentang dekolonisasi, terus dan sebagainya dan sebagainya. Terus kebetulan juga di buku saya yang ketiga itu kebetulan pas juga perjalanan Anton Nieuwenhuis, seorang Dutch explorer ya. explorer Belanda yang melakukan perjalanan ternyata sama dengan yang saya lakukan 100 tahun yang lalu. Bahkan saya melakukan perjalanan yang lebih untuk pendokumentasian itu. Nah, si explorer Belanda itu pada saat itu menyampaikan bahwa pemanjangan telinga itu budaya yang sangat penting dan bisa didapatkan di mana-mana gitu. Jadi semua melihat ini telinga panjang. Ternyata 100 tahun kemudian saya tuh harus mencari ke desa-desa untuk menemukan mereka. Jadi ya dalam 100 tahun terjadi perubahan yang sangat signifikan. Tapi di saat yang sama saya juga masih menemukan ritual hudok, terus beberapa ritual yang masih dipertahankan sampai sekarang. Ya itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Terakhir, bisa jawab oleh Mbak Bella dan juga Ibu Ati harapannya terkait perkenalan budaya Indonesia ke kancah mancanegara. Gitu. Ya harapan saya bahwa dunia internasional tuh harus ya mulai aware ya, mulai paham tentang apa makna di balik telinga panjang itu. Dan mungkin ya sebenarnya kami juga ingin menyampaikan bahwa peran masyarakat Dayak itu, masyarakat indigenous people itu sangat penting untuk dalam pelestarian lingkungan, karena itu udah filosofi yang benar-benar filosofi hidupnya gitu, bahwa mereka itu adalah bagian dari alam gitunya. Itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan, bahwa mereka berperan dalam, jadi bukan hanya untuk kehidupan sendiri gitu ya, tapi untuk masyarakat dunia. Itu yang ingin kami sampaikan. Baik, mungkin luar dari aku biasa juga sekali. Silakan.
Iya, mungkin dari aku juga menambahkan ya, tadi kalau Mbak Ati mungkin dari sisi pelestarian budaya kuping panjangnya gitu, aku juga ingin dunia internasional itu memahami gitu ya dan tahu bagaimana cara mendukung masyarakat adat dan terutama memahami bahwa sumber budaya dan adat kami ini semua lahir dari hutan dan tanah dan itulah yang harus dijaga bersama-sama baik melalui advokasi atau melalui rekognisi hak masyarakat adat itu menjadi hal yang sangat penting bagi kami karena itu memang masih perjuangan setiap hari dan mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya kedepannya ada kegiatan Long Ears lagi bisa juga mengikuti Instagram kami @longears.dayak untuk pantau terus nih kegiatan tim kami di Belanda maupun di negara-negara lain. Baik, semoga pelestarian budaya ini juga memberikan pesan yang juga tadi sudah disampaikan agar dapat menjaga lingkungan sekitar begitu ya melalui proses perkenalan diri terhadap kebudayaan dan juga masyarakat adat. Terima kasih Mbak Ati dan juga Mbak Belay Jandam. Sukses pamerannya. Selamat beraktivitas. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat kiprah petani milenial asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berhasil mengembangkan pertanian kopi dan mengekspor hingga ke negara Timur Tengah dan Eropa. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.